TNI ku sayang, TNI ku malang. Saat ini, rakyat mulai tersadar akan kacaunya kondisi negara. Dan mulailah rakyat teriak dan panggil TNI. Kemana TNI? Tahukah kita semua bahwa, satu, TNI kita hari ini adalah tentara yang paling sipil di dunia. Karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong di mana-mana. Dua, tahukah kita bahwa secara sistematis TNI kita seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara sekarang sudah bergeser menjadi komponen pembantu, karena tugasnya hanya menjadi pembantu, membantu tugas Polri, membantu bencana, membantu pemadaman kebakaran hutan, bahkan untuk menumpas separatisme yang jelas bahagian tugas pokok TNI tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatis yang diganti nama jadi kriminal dengan 1000 alasan. Yang komponen pendukung seperti komponen utama yang sudah jelas komponen utama TNI malah seperti komponen pendukung. Aneh bin ajaib. Yang ketiga, tahukah kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri, di mana Polri atas kebijakan politik dijadikan terdepan dalam implementasi konsep democratic policing. Sementara RUU Kamnas sengaja di-PTS-kan. Makanya TNI selalu berada di belakang Polri atau sebagai pembantunya saja. Yang keempat, tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah 3 kali lipat jumlah TNI, alias 1:3, di mana secara anggaran pun Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi yang digemborkan kepada publik, anggaran Kementerian Pertahanan yang paling besar. Padahal setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri. Yang kelima, tahukah kita saat ini secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden, sedangkan TNI berada di bawah Menteri Pertahanan. Artinya, secara strata hukum dan jabatan, Polri setara dengan Menteri, sedangkan TNI di bawah Menteri. Yang keenam, tahukah kita bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih oleh polisi, termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kombatan. Yang ketujuh, tahukah kita bahwa secara persenjataan organik, hari ini Polri lebih canggih daripada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana, dan Brimob, Polri lebih canggih daripada senjata Batalion Infanteri Raider sekalipun. Yang kedelapan, tahukah kita saat ini ada namanya istilah multifungsi Polri yang melebihi peran dwifungsi ABRI era Orde Baru yang dulu kita caci maki. Saat ini peran polisi sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai ada anekdot yang beredar, NKRI adalah kepanjangan dari Negara Kepolisian Republik Indonesia. Yang kesembilan, tahukah kita saat ini tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan, di mana seharusnya jelas mana yang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung. Yang ke-10, tahukah kita saat ini fungsi teritorial TNI sudah diberi tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal 49.000 babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini terhadap ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap negara. Hal itu adalah termasuk dalam 5 kemampuan teritorial, tapi ternyata Babin Kamtibmas yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini. Maka terjadilah seperti hari ini, rakyat mudah diadu domba, tidak ada penengah. Walaupun TNI tahu siapa aktor dan dalangnya dalam setiap konflik sosial, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena terkunci oleh aturan dan tidak logis. Itulah yang disebut dengan serangan asymmetric war untuk melemahkan negara dari dalam. Yang ke-11, tahukah kita bahwa Panglima TNI hari ini ditunjuk oleh Presiden, sedangkan Presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan, apabila kewenangan politik ini disalahgunakan untuk mengkooptasi TNI agar manut dan tunduk kepada kehendak kekuasaan, bukan kepada rakyat dan negara lagi. Jangan heran kalau Pak Dirman tidak mau diatur 100% oleh Bung Karno soal perang gerilya. Jangan heran Pak Yani tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk kaum komunis. Dan ke-12, tahukah kita bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik. TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil. Tapi anehnya dan kontradiktif, Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kombatan, peralatan tempur mutakhir, sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi yang paling militeristik di dunia saat ini, sampai memerangi teroris.